Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, harta yang Allah titipkan kepada kita pada hakikatnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan kemaslahatan orang lain. Sejatinya harta itu bukan milik kita, namun hanya titipan saja. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun manusia untuk senantiasa menggunakan harta itu sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa fungsi harta menurut Islam? Fungsi yang pertama, harta sebagai hiasan hidup. Harta sebagai hiasan hidup mengandung makna bahwa dengan harta itu manusia harus dapat mengambil manfaat dari harta tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sejatinya harta sebagai hiasan hidup hendaknya dapat bermanfaat bagi orang lain, seperti telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ungkapan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah artinya selalulah berbagi kepada orang yang membutuhkan dengan harta yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, memanfaatkan harta untuk kepentingan ibadah tidak hanya berinfak, berzakat, namun ada banyak ibadah lain yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang berlebih. Seperti halnya melaksanakan ibadah kurban, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selagi kita memiliki harta dan kesempatan, maka pergunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fungsi yang kedua, harta sebagai ujian. Barangkali kita sering berpikir bahwa ujian itu adalah sesuatu yang tidak baik saja. Harta merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebenarnya harta itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Manusia dalam hal ini umat Islam selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa harta itu adalah ujian. Karena banyak orang yang sukses melewati ujian dengan kemiskinan, akan tetapi sedikit yang lolos ketika diuji dengan kekayaan. Bahkan pada masa lalu Qarun yang kaya raya gagal diuji dengan kekayaannya, sehingga ia dibenamkan bersama hartanya ke dalam perut bumi. Sa'labah gagal diuji karena kebahilannya, karena menganggap harta yang dia miliki hanya hasil dari jerih payahnya sendiri. Hadirin rahimakumullah, kemudian fungsi harta yang ketiga, harta untuk mendengarkan agama. Dengan memahami fungsi harta, maka harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak akan menjadi penghalang kita masuk ke surganya. Akan tetapi justru harta itulah yang akan menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surganya, karena digunakan untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat untuk sesuatu yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.